Halo Sobat Sada dimanapun kamu berada. Hari ini Sarang Rezeki mengadakan sebuah program Sapresda Sapa Mahasiswa Berprestasi Untida. Nah, pada kegiatan ini kita akan mengulik prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Untida dan bagaimana perjalanan mereka dalam menggapai prestasi tersebut, baik dalam kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, tonton sampai selesai ya. Halo Sobat Sana dimanapun kamu berada. Dalam program Sapresda Sapa Mahasiswa Berprestasi Untida kali ini, saya Sutri Marajeki sudah bersama salah satu mahasiswa Untida yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Siapakah dia? Semoga Mbak Mispa sapa dulu teman-teman. Halo sekolah. Hai. Oke. Nah, sebelum kita tanya lebih jauh nih tentang prestasi apa yang sudah diraih oleh Mbak Mispa. Mbak Mispa boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Namanya siapa, kesibukannya saat ini itu apa, dan lain sebagainya. Ya baik, perkenalkan nama aku Rizka Adwara ini. Aku dari Universitas Untida, kemudian aku ini dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk kesibukan sendiri, aku mengikuti sebuah UKM, tepatnya Racana atau lebih dikenal dengan Pramuka. Kemudian aku juga sempat mengikuti beberapa lomba. Karena sudah disinggung nih terkait lomba-lomba. Pertama kali Mbak Rizka mengikuti perlombaan itu, perlombaan apa Mbak Rizka dan dengan apa sih? Untuk pertama kali ikut lomba itu sekitar semester 4. Itu untuk lomba yang pertama itu adalah lomba esai, yaitu dari BSC. Alhamdulillahnya kita memperoleh juara. Jadi lombanya itu tim. Oh, dari tim. Nah, itu berapa jumlah Tim sendiri kita 5 orang. 5 orang. Nah, itu ada siapa aja dan mungkin apakah ada dari lintas program studi atau dari satu prodi, dan apakah ada dari mahasiswa semester berapa, dan juga apakah ada perbedaan tingkat semester mahasiswanya seperti itu? Oke, untuk tim sendiri yang pertama ada tim sendiri itu sudah kakak tingkat ya. Itu ada Mbak Novia, kemudian ada saya itu satu kelas. Itu kebetulan satu kelas ya. Nah, itu lomba pertamanya itu tentang apa Mbak? Jadi lomba esai itu kita mengirimkan 3 karya. Jadi yang pertama itu ada kita mengambil di bidang hukum dan sosial. Kita itu mengirimkan karya mengenai tentang kekerasan seksual. Dalam bentuknya itu memperoleh berbeda. Kemudian karya kedua itu di bidang pertanian, kita membahas mengenai alumni dalam pertanian. Itu juga memperoleh berbeda. Kemudian karya ketiga itu mengenai di bidang teknologi tentang penggunaan teknologi ketika siswa itu mengikuti ujian. Itu memperoleh bonus juga. Karena ini perlombaan pertama dengan 3 karya sekaligus, dan itu sudah langsung memperoleh kejuaraan, gold medal dan juara seperti itu. Nah, kan ketika perlombaan tersebut kan dilakukan secara tim, ada nggak sih kayak hambatan-hambatan yang mungkin dirasakan Mbak Mispa ataupun ya pokoknya yang dirasakan Mbak Mispa ketika mengerjakan karya tersebut? Untuk hambatan pasti ada ya. Ketika mungkin untuk diri sendiri aja pasti susah buat waktu, apalagi benar-benar tim. Nah, untuk kami sendiri itu pasti punya membuat plan. Jadi misal satu minggu itu pasti ada membahas lomba entah 2 kali seminggu, dan itu pasti kita jadwal. Misal Kamis dan Jumat itu pasti selalu syuting. Nah, ketika ada jadwal seperti itu, apakah dilaksanakan secara
tatap muka seperti ini secara langsung atau kadang dirembuk secara online gitu Mbak Rizka? Kadang kombinasi, tapi lebih sering ke karena menurut kami itu apa ya, komunikasinya itu lebih jelas ketika Terus juga nih Mbak Rizka, kan tadi itu bagian tingkat nasional nih. Nah, kan ada juga nih beberapa lomba-lomba lain yang udah Mbak Rizka ikuti, yang nasional ataupun internasional. Nah, yang internasional itu lomba apa Mbak Rizka? internasional itu penyelenggara itu dari IDO ASPO. Nah itu penyelenggara bekerja sama Universitas Gadjah Mada. Untuk lombanya itu tentang pengembangan teknologi. Dan kami membuat sebuah perangkat pembelajaran untuk siswa tunanetra. Untuk siswa tunanetra, nah itu perangkat pembelajarannya itu seperti apa? Gambarannya Jadi sesuai dengan tujuan saya kan pendidikan, kemudian melihat di sekitar Magelang itu banyak sekolah siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira media apa sih yang sesuai, kemudian yang sesuai sama jurusan saya yaitu matematika. Nah, di situ saya terpikir untuk membuat pop-up ini, yaitu menggabungkan materi matematika dengan budaya atau biasa orang-orang tunanetra itu berkomunikasi. Nah, kan ketika pembuatan itu apakah di dalam mengikuti lomba tersebut, apakah Mbak Rizka dan teman-teman atau Mbak Rizka sendiri? Dan Mbak Rizka dan teman-teman itu direkomendasikan untuk mengikuti lomba tersebut, terus ada pendampingnya kah, atau hanya dengan tim itu ada satu orang terus ayo ikut lomba sendiri? Untuk lomba sendiri cara sendiri, tapi ya untuk kekurangan yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk pendamping juga kita mencari dosen sendiri, jadi tidak ada dosen yang melakukan ikut lomba ini. Apa sih kan tadi udah ada nih, ada yang nasional dan juga internasional. Nah, apa sih kayak perbedaan kesulitan dari lomba tersebut, dan juga mungkin apakah ada hambatan teknis atau dari Mbak Rizka sendiri dalam lomba? Berarti aman ya Mbak Rizka, sejauh ini masih aman, nggak ada ketika mengikuti perlombaan tersebut belum ada sendiri yang terlalu terlihat begitu ya. Nah, untuk itu teman-teman pasti dari teman-teman kan ingin nih gimana sih caranya bisa menjadi juara, gimana sih dari kita yang kayak males itu bisa tergugah inspirasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, untuk itu Mbak Rizka boleh nih kasih motivasi buat teman-teman biar gak mager gitu. Mungkin khususnya buat teman-teman mahasiswa ya, manfaatin privilege kalian ketika masih di sekolah, dimana tahun itu masih fokusnya itu cuma belajar, belum memikirkan hal yang lain. Jadi manfaatin kesempatan kalian, program-program kuliah, kegiatan-kegiatan kuliah, ikutin semua yang kira-kira bermanfaat buat kemampuan kalian, buat meningkatin skill kalian. Jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman. Mungkin terima kasih sekali Mbak Rizka sudah hadir di program Sapresda sama mahasiswa berprestasi Universitas Jeddah dengan saya Sri Rajiki. Mungkin cukup sekian dari Mbak Rizka dan juga Sarah. Untuk itu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.